Saya sekolah di Bonjer dari tahun 92 sampai tahun 95. Banyak kenangan yang luar biasa di Bonjer ini. Yang saya salut lagi, kalau setiap buat perapatan pos Bule, selalu bilang belok kiri, belok kiri. Teman sakit, gua sakit. Akhirnya kita turun semuanya sampai masuk sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Bonjer 5 True Story. Silaturahmi tanpa batas, lintas generasi. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersilaturahmi dengan senior kami, yaitu Bang Haji Teddy. Banyak kisahnya beliau dari semasa sekolah dan hingga saat ini. Beliau adalah salah satu senior kami yang mungkin bagian legenda kami, sehingga beliau bisa sukses sampai saat ini. Kita bakal kupas cerita masa lalunya hingga kesuksesannya hari ini. Langsung aja kita sapa beliau, Bang Haji Teddy. Assalamualaikum Bang Haji Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Haji makin sehat ya Bang Haji? Sehat, sekarang gemuk malah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bang Haji, sebelum kita ngobrol lebih jauh, sapa dulu pada teman-teman sahabat Bonjer 5 True Story. Sahabat Bonjer, selamat datang lagi. Masya Allah. Bang Haji, sekarang kesibukannya apa nih Bang Haji untuk sehari-harinya sekarang ini? Kesibukan sekarang saya ya alhamdulillah kita punya perusahaan yang bisa membangun buat telekomunikasi. Perusahaan di bidang telekomunikasi. Masya Allah. Nih, ini bagian dari kami. Kita mengundangkan Bang Haji Teddy ini untuk lebih ke edukasi, motivasi. Ya, jadi bahwa yang dulu masa lalu kelam ini ada yang sukses di sini. Tapi itu bagian masa lalu kelam, bakal kita kupas sedikit ya Bang Haji Teddy. Ya, kita izin dulu Bang Haji Teddy nih. Bang Haji Teddy, kita ingin berbagi di masa Bang Haji Teddy waktu sekolah nih. Bang Haji Teddy sekolah di era tahun berapa Bang Haji Teddy? Alhamdulillah kita sekolah masuk Bonjer itu tahun 92 sampai 95. 92 95. Di keadaan Bonjer 92 95 itu seperti apa Bang Teddy? Apakah ada penataran kah? Apa cuma hanya masuk dengan seperti biasanya? Pada saat itu hanya tidak masuk biasa. Masuk biasa. Berarti emang tidak ada penataran. Tidak ada penataran. Tidak ada penataran ya? Tidak. Ternyata beda nih di zaman 90-an sama era 2000 ke atas. Ternyata emang tidak ada penataran. Terus Bang Haji Teddy ini kok bisa memilih Bonjer nih? Itu gimana Bang Haji ceritanya? Kita memilih Bonjer pada saat itu adalah pertama di Bonjer itu STM-nya murah. Murah? Ya, pada saat masuk itu ingat saya 225.000. 200 biaya masuknya. 25.000? Ya. Itu di era 92 ya? Ya, dapat seragam, penggaris. Bang Haji Teddy waktu itu di cabang apa di pusat? Saya di pusat. Di pusat? Ya. Di pusat. Nah, untuk domisili Bang Haji Teddy di dekat-dekat Bonjer atau di mana Bang? Jauh gimana? Saya di Celduk. Celduk? Ya. Berarti ikut basis Celduk apa? Iya. Basis Bayoran. Oh, Bayoran. Wes, basis legend. Beliau nih masuknya basis legend. Berarti di era 92 nggak ada yang namanya penataran ya Bang Haji Teddy. Jadi pada situ nggak ada. Berarti Bang Haji Teddy masuknya pusat STM atau SMA-nya? STM. Ngambil jurusan apa Bang Haji? Kita ngambil mesin. Mesin. Emang di tahun 92 itu ada jurusan apa aja sih di pusat? Pada saat itu kalau tidak salah mesin ada, listrik ada, bangunan ada. Listrik, mesin, bangunan. Iya, cuman elektro di cabang. Elektro adanya di cabang. Tapi untuk siswa di zaman Bang Haji Teddy penuh tuh Bonjer. Untuk mesin kalau tidak salah sampai 5 kelas. 5 kelas? Itu kelas satunya aja? Satunya. Lumayan banyak ya di 92. Listrik 2 kelas,
bangunan sekelas. Masa Allah masih ingat? Masih ingat? Berarti paling banyak mesin 5 kelas. Nah, kalau untuk di kelas 2 di seniornya sama. Untuk seniornya kami kurang tahu. Oh, tapi emang banyak ya? Banyak. Banyak. Nah, Bang Haji Teddy kan rumahnya di Ciledug. Terus ngikut basis Ciledug. Berarti di zaman era 92 itu udah terjadinya tawuran enggak sih? Untuk awal-awal belum. Itu di era 92. Pertengahan kita kelas 1 baru mulai itu. Pertengahan era kelas 1. Itu dengan sekolahan mana Bang Haji Teddy? Emang kita dari awal itu ya hanya cendrawasih. Oh, dengan cendrawasih. Oh, itu berarti awal mula bentroknya dengan cendrawasih di tahun Bang Teddy berarti? Iya, di pertengahan tahun kelas 1 sih. Kelas 1, berarti di era 92. Iya. Oh, berarti emang sebelum-sebelumnya nggak ada terjadi. Kalau yang saya tahu saya itu pernah Triguna Dayak. Oh, berarti sebelum cendrawasih Dayak dulu. Iya. Itu di Bang Haji Teddy baru kelas 1. Kelas 1. Itu di mana Bang Haji Teddy dengan Triguna? Kan kalau nggak salah Triguna nih di Lebak Bulus sekolahnya ya? Betul. Kebetulan saya itu nggak mengikuti lah kalau itu, karena itu kelas kami. Awalnya kita nggak tahu. Awalnya, oh berarti senior ya kakak Senior kelas. yang tahu, ya betul. Itu bentroknya dengan Triguna malah. Iya. Itu di daerah mana? Triguna Ciputat ya? Ciputat. Oh, berarti sampai sana tuh. Ke sana. Sampai sana. Oh. Nah, kalau untuk Bang Haji Teddy untuk mengalami ngikut tawuran waktu bentroknya di era kelas 1 itu kapan Bang Haji Teddy? Kalau keceritain itu panjang Pasti dan sangat gak mengasihkan. Bener. Dulu kita kelas 1 tuh sendiri tanpa ada. Kelas 1 sendiri? Iya. Tanpa ada abang kelas gitu? Tidak ada abang kelas, tidak ada. Hanya kelas 1 aja. Oh, kelas 1 aja tuh? Iya. Itu di mana Bang Haji Teddy kejadiannya? Kalau kami kan basis Bayoran. Berarti emang awalnya di Bayoran ya? Bayoran. Itu emang kalau boleh tahu nih ya, itu awal pecah sama dengan STM tetangga nih, itu gara-gara apa sih Bang Haji Teddy? Kalau awalnya saya mungkin kurang tahu pasti. Tapi pada satu malam saya tahu, saya dari situ ya ngumpul bareng, sama-sama bareng sama tim STM Cendrawasih. Iya. Kita buka botol bersama. Pada itu pecah. Oh, padahal nongkrong bareng ya? Pecah lah. Pecah gitu. Berarti masalahnya apa kita juga kurang tahu. Oh, iya. Berarti emang dari nongkrong bareng sampai pecah di situ. Malam itu berarti yang Malam itu. Oh, itu ribut Mulai awalnya. Mulai gesekannya di situ. Iya. Oh, tuh jadi terungkap ya dari di sini di Bang Haji Teddy mulai awal ribut dengan cendrawasih. Ternyata di tahun 92. 92 yang saya tahu saya. Lama juga ya Bang Haji Teddy, sampai 2000-an ke sini, 2003 kalau nggak salah masih terus ya. Buset. Oh, ternyata dari era 92. Kita juga baru tahu nih. Nah, untuk Bang Haji Teddy ada nggak di masa sekolah pengalaman yang Bang Haji Teddy inget sampai sekarang, yang mungkin dengan bentroknya atau dengan bersama temen-temennya waktu seangkatan Bang Haji Teddy, itu ada nggak Bang Haji Teddy? Saya sekolah di Bonjer dari tahun 92 sampai tahun 95. Banyak kenangan yang luar biasa di Bonjer itu. Saya punya sahabat, teman, kawan yang sampai sekarang masih solid. Masih solid. Masya Allah. Di situ saya mengenal kekompakan. Mengenal solidaritas teman yang tinggi. Betul. Sama teman. Kita sangat kompak dalam suasana apapun. Kita selalu bersama. Ternyata emang kekompakan itu ya yang bikin solid ya. Ya, sampai sekarang. Walaupun kita namanya di STM itu mengenal semua lah. Betul. Dari mengenal A, B, C, D kenal semua maksudnya. Dari dalam juga sudah banyak pengalaman kita dari tawuran, dalam minum kenal pun kita sudah mengenal semua lah.
pergaulan lah ya, Pergaulan, betul. semasa sekolah. Tapi yang sangat saya saluti adalah persahabatan yang luar biasa sampai sekarang. Sampai sekarang, Masya Allah. Semoga terus dijalin ya silaturahmi tersebut, amin. Jadi emang Bang Haji Teddy ini di era legend lah, 92, 95. Nah, Bang Haji Teddy ini dengar katanya Bang Haji Teddy pernah ada kejadian nih dengan STM yang tadi kita sebut nih, Cendrawasih. Itu kalau boleh sedikit kupas itu gimana kisahnya Bang Haji Teddy? Mau mulai dari mana ya? Kalau ceritain banyak kejadian. Pasti banyak. Banyak kejadian yang sangat luar biasa di tempat saya yang alami gitu. Mungkin salah satunya Bang Haji Teddy. Yang saya alami sangat luar biasa itu, kita itu biasalah anak SMP Bonjer itu nggak punya bus. Nggak punya bus. Pulang tuh naik omprengan. Naik omprengan. Emang waktu di zaman Bang Teddy 8592 belum ada. Kalau untuk berangkat mungkin kita bisa naik 85. Oh. Kalau pulang anak Bonjer itu kita kelas 1 semua itu naik omprengan. Omprengan. Omprengan nih kayak mobil bak atau mobil truk gitu ya? Truk. Oh, iya. Yang selewat di Sasak aja kita lewat. Oh, nebeng. Nah, itu gimana Bang Teddy dengan rivalnya? Ya, pengalaman itu karena kita pulang naik truk bersama-sama. Saya salut teman-teman sahabat saya. Punya motivasinya tuh luar biasa untuk bersama-sama lah. Kalaupun satu orang belum pulang, kita tungguin, kita bersama-sama, pulang bersama-sama. Yang saya salut lagi, kalau setiap lewat perapatan pos pengumuman, selalu bilang belok kiri. Iya, sampai hari ini kita belok kiri. Lewatin sekolahannya gitu. Lewatin sekolahannya? Iya, tanpa takut, itu yang saya keluar biasa anak Bonjer itu. Masya Allah. Berarti sering dong di situ kejadiannya, ribut. Kita tuh setiap hari lewat STM Cendrawasih pulangnya. Iya benar, emang lewat ya kalau. Lewat karena naik truk dah selalu belok kiri. Terus ada kejadian apa ya Bang Haji Teddy? Kejadian yang sangat luar biasa itu pada saat itu kita naik truk, pada pulang sekolah itu kita bareng-bareng. Mungkin ada sahabat saya, teman saya yang terkena batu. Siapa tuh Bang Haji Teddy? Ya namanya Yanto ya. Yanto anak listrik, Yanto. LB ya, LA ya. Nah, salam silaturahmi nih Bang Yanto. Nah itu dia kena batu, kita karena sebagai teman itulah kompakan, punya solidaritas sebagai teman. Teman sakit, semua sakit. Gitu. Akhirnya kita turun semuanya, sampai masuk sekolahan. Oh, sekolahan rivalnya? Sampai ke dalam kita masukin. Masya Allah. Kadang gelas sahabat kita lupa. Iya, karena mungkin merasa kurang terima lah. Betul. Akhirnya kita, ya itu mana yang terbang tadi luar biasa. Solidaritas kita tinggi kepada teman-teman semua gitu. Sampai kita masuk di dalam gitu. Sampai masukin itu? Sampai masuk. Luar biasa. Itu yang saya ingat luar biasa ya. Gila, itu mungkin apa ya? Sejarah awal ya. Sampai bisa masukin sekolahan rival ternyata ya. Masya Allah. Karena melihat teman kita terluka, ternyata bukan batu, akhirnya turun semuanya. Sampai masuk ke dalam kelas mereka, sampai ke dalamnya lah. Sampai ke dalamnya. Berarti dia untuk di era Bang Haji Teddy ini, saya dapat info juga dari mungkin senior juga ya. Bonjer nih awal mula lumayan, kalau dibilang udah mulai tercuak di era Bang Teddy 92-95. Mungkin ya. Itu karena terdengar info dari daerah Bayoran tuh sering banyaklah kejadian katanya Bonjer Cendrawasih gitu. Makanya di sini kita alhamdulillah nih dapat kesempatan, ternyata emang realita ya Bang Haji Teddy ya. Itu banyak kejadian juga ya di sana ya. Nah, kalau untuk lulusan Bang Haji Teddy, kalau untuk lulusan sedih. Sedihnya gimana Bang Haji Teddy? Kenapa? Kalau kelas 3 tuh zaman saya tuh agak sedikit pecah lah. Pecah? Iya. Dengan? Ya mungkin sama angkatan ya. Sesama angkatan? Ya, apa cabang, apa pusat atau cuma? Enggak, angkatan kita aja gitu. Maksudnya karena zaman pas saya kena kelas 3 itu kan tidak ada kelas 1, kelas 2-nya, nggak ada kelas siang kan. Jadi kita perpisahan itu, lulusan itu ya kalau menurut saya kurang serius, kurang itu. Oh, berarti di pas era lulusan Bang Haji Teddy. Iya. Ada tapi kurang gitu.
Tapi lulusan di Bang Haji Teddy itu jalan nggak atau cuma hanya merayakan coret-coretan aja? Yang saya ingat merayakan saja. Oh, berarti cuma itu ya yang dijalanin Bang Haji Teddy ketika lulusan. Karena di zaman saya kelas 3 itu banyak kejadian. Banyak kejadian Bang Haji Teddy? Ya yang mungkin yang merasa sedikit trauma, kan kita kelas 3 semua, jadi mau kelas 3 ini sedikit pada ngerem semua mungkin gitu. Oh gitu. Kejadian banyak anak SMP masih meninggal karena ulah anak bayuran gitu. Itu dengan anak bonjer ya? Maksudnya iya anak bayuran. Jadi mulai situ mulai anak mungkin pada mikir untuk karena dia mau kelas 3, mau lulus sekolah gitu. Karena emang udah banyak korban ya. Di era-era Bang Haji Teddy aja korban udah mulai banyak di pas Bang Haji Teddy kelas 3 ya. Kalau banyak saya nggak nyebut lah. Iya. Ada aja lah. Jadi kita di sini mohon maaf bukan untuk ngupas luka lama ya. Jadi kita di sini hanya berbagi nih Bang Haji Teddy. Nah, setelah lulus dari Bonjer, nih Bang Haji Teddy lanjut program studi kuliah kah atau langsung kerja nih Bang Haji Teddy? Saya kebetulan nggak kuliah. Nggak kuliah. Saat itu teman-teman saya kuliah, sahabat saya kuliah, sahabat semua saya kuliah, semuanya kuliah. Ada juga yang nggak kuliah mungkin. Tapi saya punya sahabat 2 kuliah semua. Siapa itu sahabatnya Bang Haji Teddy? Namanya Mulki, Pan Mulki. Ya. Alutpan ya, Alutpan Mulki. Ya, sama Gaple mungkin, namanya Gaple. Gaple. Bang Gaple. Iya, Bang Andi Gaple. Dia di cabang, dia kuliah. Saya nggak kuliah. Oh. Ya karena nggak boleh sama orang tua, karena mungkin ya orang tua kurang percaya sama saya. Kurang percayanya dalam arti apa nih Bang Haji Teddy? Ya mungkin kurang percaya, kan mungkin saya takutnya main-main kuliahnya nantinya gitu. Karena mungkin di pas sekolahnya wajar gitu, buat orang tua wajar gitu. Betul. Tapi pada lanjutnya emang kuliah? Ya buat saya malah motivasi buat saya. Nah, karena melihat teman-teman saya kuliah dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Walaupun saya kurang percaya sama orang tuanya. Pada awalnya. Iya, pada akhirnya membuktikan lah kepada orang tua bahwa saya bisa berubah untuk ke depan lebih baik. Masya Allah. Nih, pelajaran nih untuk kami nih yang masih muda-muda nih. Kita harus banyak belajar dengan beliau ini nih. Berarti ada dorongan dari Bang Haji Teddy ini bisa ya gitu berdikari nih gitu, maksudnya dengan sekolah gitu misalnya, walaupun orang tua Bang Haji Teddy pada saat itu nggak kurang support lah ya. Kurang support mungkin karena kurang percaya sama anaknya ya. Hal yang wajar mungkin orang tua ya, kalau orang tua gitu, karena mungkin dia berpikirnya kalau sekolah kuliah tuh mahal mungkin ya. Takut buang-buang duit mungkin gitu ya. Pada saat zaman itu kan. Zaman itu pas baru lulusnya. Ya. Tapi setelah itu Bang Haji Teddy kerja atau gimana? Keluar sekolah saya kerja. Kerja mengumpulkan rupiah untuk bisa kuliah sendiri. Ternyata gitu. Ngumpulin kerja untuk studi ya. Ya. Masya Allah. Itu kuliahnya di mana Bang Haji Teddy? Saya sempat kuliah di ISTN, Institut Sains Teknologi Nasional. Itu di? Kalau kampusnya itu di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Tapi saya ngambil kelas malam di Cikini. Percik. Berarti kelas karyawan? Iya, karyawan. Nah, saya pada itu udah kerja. Saya bekerja di Kedutaan Besar Rusia dan buka toko AC pada itu. Kerja di Kedutaan Rusia sambil membuka toko AC. Buka toko AC? Ya. Itu Pak Haji sendiri yang buka? Iya, sendiri benar. Masya Allah. Itu ilmunya dari mana Bang Haji tadi bisa AC, bisa ini ke AC? Dalam perjalanan saya pas keluar sekolah, saya bekerja di toko AC tempat orang-orang gitu. Saya belajar ilmunya 6 bulan, saya buka sendiri. Oh, berarti disupport sama orang tua juga. Wow. Pasti itu. Pasti. Ya. Karena ini benar-benar ini buat masa depan anaknya. Hal yang positif, orang tua support. Betul. Oh, berarti perjalanan Bang Haji Teddy ini ikut kerja dulu dengan perusahaan sambil ambil ilmunya, baru buka. Lalu ikut kerja juga di Kedutaan Rusia. Masya Allah, berarti itu berapa jam itu? Berarti kerja terus tuh ya? Dari kerja, usaha juga,
Kebetulan kalau di Rusia itu kan kerjanya hanya jam 7 sampai jam 2. Oh, Waktu kerjanya. waktu kerjanya. Nah, itu kok bisa sampai ke kedutaan Rusia? Itu gimana ceritanya awal? Ya, kebetulan orang tua saya dulu teknisi Rusia. Oh. Nah, saya melihat saya udah begitu tahu teknisi, bapak saya keluar, saya masuk. Oh, iya, Menggantikan iya, orang tua saya. Menggantikan. Ternyata itu ya perjalanan awalnya dari dengan orang tua. Iya, orang tua. Nah, juga katanya dari alumni-alumni ini Bang Haji Teddy juga bisa bahasa Rusia ya? Sedikit bisa bahasa Rusia. Iya, Masya Allah. Nih, jadi apa sih nih kuncinya Bang Haji Teddy? Kok bisa sampai bisa Rusia, terus bisa juga gituin AC untuk anak muda nih? Apa Kuncinya semangat, Pak. nih? Semangat. Ya, semangat untuk bisa merubah hidup. Betul. Kan hidup itu pilihan. Benar. Kalau kita nggak bisa memilih, ya salah hidup. Berarti. Betul, betul. Saya kasih kesempatan sama orang tua saya kerja di Rusia. Memang notabene saya nggak bisa bahasa Rusia, saya belajar semangatnya. Masya Allah, berarti ada Karena keinginan. dengan membaca buku bahasa Rusia, ya saya belajar setiap hari di situ. Gitu. Masya Allah. Life is choice, hidup adalah pilihan. Dan budayakan baca ya ternyata ya. Iya. Ternyata baca ini ya benar jendelanya dunia. Luar biasa. Pertama itu buat anak muda di sana, jangan pernah putus asa dan semangat. Putus asa, betul, nice banget nih. Nah, setelah AC itu berapa lama Bang Haji Teddy? Saya AC itu dari tahun 2006 sampai tahun 2002. 2006 sampai 2002. Ya. Lumayan Ya. ini. Setelah juga itu ya. kita bermitra dengan instansi pemerintah PLN. Ke PLN. Ya. Itu awalnya gimana Bang Haji Teddy bisa ke PLN? Awalnya disebut AC. Oh, Awalnya disebut AC, ketemu lama-lama kenal sama orang-orang PLN-nya untuk bisa jadi mitra vendornya PLN. vendornya PLN. Ya. Berarti awalnya dari AC dulu ya. AC. Ya. Tapi untuk saat ini AC masih dijalanin. AC udah enggak. Udah enggak ya. Berarti fokus ke Kita jadi mitra PLN. mitra PLN. Nah, itu seawal berdirinya perusahaan Bang Haji Teddy. Awal perusahaan berdiri itu ya dari AC. Dari AC. Dari AC terus hijrah ke telekomunikasi dan ke PLN. Ke PLN. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Masya Allah. Ternyata nih beliau nih luar biasa ya, dari usaha ke usaha sehingga bisa menciptakan peluang sampai punya perusahaan. Luar biasa. Jadi motivasi buat saya pribadi juga, mungkin buat teman-teman nih. Jadi yang tadi Bang Haji Teddy bilang, semangat ya Bang Haji Teddy, intinya Semangat. semangat. Dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Nice banget. Nah, Bang Haji Teddy, saya mau nanya nih, dari ini kan tadi tentang perjalanan perusahaan sampai mendirikan perusahaan. Untuk hijrah sendiri di Bang Haji Teddy nih, itu kapan dan kapan waktu itu Bang Haji Teddy benar-benar ada di titik ketika wah ini gue harus berubah dan gue pengen semua yang masa lalu yang ibaratnya Bang Haji Teddy lakuin dulu-dulu stop. Hijrah kemana? Hijrah dalam arti ninggalin semua nih hal-hal yang ibaratnya tawuran atau yang lainnya gitu. Kalau untuk hijrah, jadi pas keluar zaman STM itu ya pas keluar STM kita hijrah. Pas keluar Kita STM. tidak mengenal lagi namanya botol, kita tidak mengenal lagi namanya tawuran, nggak mengenal lagi. Masya Kita Allah. berpikir hanya bekerja dan bekerja. Berarti emang pas udah lulus sekolahnya itu. Karena kita waktu zaman sekolah itu banyak momen-momen yang sangat luar biasa lah. Iya, benar-benar. Tidak bisa saya ungkapkan. Banyak. Ternyata emang hijrahnya pas setelah lulus ya. Ya. Masya Allah. Dan nih nanya tentang berangkat haji gitu. Itu kapan Bang Haji Teddy?
Memang itu panggilan ya. Nah iya itu, nah itu benar. Itu. Saya pada saat itu tahun 2010 ya kita nggak tahu. Saya tuh bicara sama ibu saya pengen umroh awalnya. Awalnya pengen umroh, masa? Umroh waktu itu. Setelah kita umroh, ya semua berdoa lah, umat Islam itu berdoa pasti yang pergi haji terakhir kalinya. Betul Pak Haji. Alhamdulillah saya dijawab setelah pulang umroh, kita setelah lebaran, besoknya kita bisa berangkat haji. Langsung dapat gitu. Itu di tahun 2000? Sama 2010 juga. Kita daftar langsung bisa berangkat. Masya Allah. Inilah kalau dibilang impian juga itu sampai ke tanah suci ya. Bukan saya pribadi punya tujuan itu gitu. Semuanya pasti kan bisa. Amin, amin, amin. Insya Allah semua bisa. Amin ya Allah. Semoga ya dengan kisahnya Bang Haji Teddy ini inspirasi nih buat saya nih dan buat teman-teman nih ya. Jadi bahwa yang kisah lalu kelam nih ya belum tentu gitu. Masa depannya suram juga gitu. Di sini kita banyak belajar dari Bang Haji Teddy. Nah, Bang Haji Teddy untuk kedepannya Bang Haji Teddy dengan perusahaan Bang Haji Teddy ini targetnya apa nih? Dari pertama saya bangun perusahaan itu adalah kita yang penting bisa bermanfaat bagi banyak umat. Masya Allah. Saya bangun perusahaan saya bisa bermanfaat buat keluarga saya utama, bisa bermanfaat buat orang tua saya dan keluarga saya, dan lebih bermanfaat lagi buat karyawan saya dan banyak umat lah. Itu tujuan utama saya. Luar biasa, semoga berkah dan semoga selalu dilindungi nih ya Pak Haji ya. Luar biasa. Dan katanya juga dengar-dengar Bang Haji Teddy lagi ngebangun di daerah Sukabumi ya. Kalau itu bagian dari pekerjaan ya, karena itu kita bekerja di telekomunikasi dan kebetulan pemerintah untuk mendigitalkan desa, kita sekarang mulai mau bangun desa Sukabumi sana. Di daerah Sukabumi. Ya. Oh. Itu berarti bekerja sama dengan instansi setempat ya? Iya, kita bekerja sama dengan instansi desa. Instansi desa, aparat desa. Aparat desa. Jadi bahwa kita pemerintah itu ingin mendigitalkan desa. Luar biasa. Jadi ini pelajaran banget. Ternyata apa ya, mindset kita harus berubah ya Bang Haji ya. Ya harus. Harus, benar. Apalagi di era-era sekarang ya. Nah Bang Haji Teddy, jika ada sampaian sedikit motivasi nih untuk yang muda nih, jadi supaya berubah lah gitu. Apalagi masih banyak nih dari teman-teman kami nih, dari senior bahkan junior masih tawuran Bang Haji nih. Itu supaya sedikit meredam, ada nggak yang kata-kata support, kata-kata motivasi untuk disampaikan dari Bang Haji Teddy? Kalau untuk teman-teman yang di luar sana, saya bisa memotivasi, semangatlah Anda semua. Jangan pernah putus asa. Sukses itu bukan dilihat dari rupiahnya, tapi sukses itulah bagaimana kita bisa bermanfaat buat kehidupan semua umat. Bisa bermanfaat sesama umat. Luar biasa, mulia banget. Nes, kami dan tim boleh dong Bang Haji main ke tempat Bang Haji untuk melihat boleh. Ini aneh kesibukan Bang Haji, boleh ya? Boleh. Masya Allah. Jadi kita harus banyak belajar nih dengan Bang Haji nih. Ya mungkin cukup ini aja Bang Haji Teddy untuk kita sudahi silaturahmi ini. Nanti saya dan tim bakal lanjut nih untuk main silaturahmi ke tempat Bang Haji Teddy. Ditunggu ke rumah saya. Masya Allah. Mungkin itu aja dari kami. Di sini kita bukan untuk mengupas luka lama nih yang tadi Bang Haji Teddy ya. Ini hanya perjalanan beliau dari sekolah sampai saat ini. Jadi ini buat edukasi dan motivasi untuk kami dan terutama untuk saya pribadi nih, agar kita nih yang beliau tadi sampaikan, hidup adalah pilihan dan harus semangat, itu kuncinya. Ya mungkin itu aja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.